Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3. Pertama saya sendiri Alfa Fauzi, yang kedua Silvi Lukmansari, yang ketiga Bapak Imron Rosati, dan yang keempat adalah Bapak Imron. Pada presentasi kali ini sesuai dengan makalah yang sudah kami susun dan kami kirimkan ke Bapak dosen kemarin, dari kelompok kami hanya memaparkan resume sesuai dengan RPS, yaitu tinjauan umum tentang pernikahan dalam agama Islam. Adapun bahan kajian atau daftar isi dari makalah yang kami buat, yang pertama adalah definisi pernikahan atau perkawinan, dan yang kedua dalil persyaratan nikah, yang keempat hukum pernikahan, dan yang kelima adalah konsep muharramat. Untuk definisi pernikahan atau perkawinan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul atau akad nikah, yang mengharuskan berhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Itu yang kedua, yaitu dalil-dalil perintah pernikahan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Islam memerintahkan umatnya untuk menikah. Anjuran ini tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya sebagai berikut. Quran Surah Ar-Rum ayat 21, Quran Surah Az-Zariyat ayat 47, Quran Surah Yasin ayat 36, Quran Surah An-Nahl ayat 72, dan Quran Surah At-Taubat ayat 71. Dan dalam resume kami yang kami garis bawahi dan kami beri warna kuning adalah dalil-dalil perintah nikah yang kami susun di dalam konteks makalah yang kami buat. Yang pertama adalah Quran Surah An-Nisa ayat 1, yang kedua adalah Quran Surah An-Nur ayat 32. Untuk yang hadis, kami ambil hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, yang kedua hadis riwayat Jamaah dan Muslim. Adapun penjabaran dari dalil-dalil ini sudah tertera di dalam makalah yang kami buat. Kita lanjut untuk hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya, yaitu sebagai berikut. 1. Yaitu sunnah, 2. Wajib, 3. Makruh, 4. Haram, 5. mubah. Adapun dari hukum pernikahan kelima unsur tersebut kami juga sudah jabarkan di dalam makalah. Kita lanjut untuk pernikahan yang diharamkan. Perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki, di antaranya 1. Ibu susuan, nenek dari saudara ibu susuan,
saudara perempuan susuan, anak perempuan kepada saudara susuan laki-laki atau perempuan, sepupu dari ibu susuan atau bapak susuan. Adapun perempuan muhrim bagi laki-laki karena persemendaan ialah 1. Ibu mertua, ibu tiri, nenek tiri, menantu perempuan, anak tiri perempuan dan keturunannya, adik ipar perempuan dan keturunannya, sepupu dari saudara istri, anak saudara perempuan dari istri dan keturunannya. Dari pembagian al-muharramat, pernikahan yang dilarang atau mahram. Menurut syariat Islam, pernikahan yang dilarang ada 10 dari dan dapat digolongkan kepada 1. Selamanya haram untuk dinikahi. Yang kedua, keharaman yang berlaku sementara atau larangan untuk sementara waktu. Dari poin ini kami hanya menjabarkan dari golongan yang selamanya haram untuk dinikahi atau larangan untuk selama-lamanya. Poin pertama adalah hubungan darah terdekat. Bahwa seorang laki-laki dilarang nikah dengan 1. Perempuan yang menurunkannya, 2. Perempuan keturunannya, 3. Perempuan dari keturunan ayah dan perempuan dari keturunan ibu, dan yang keempat adalah perempuan saudara yang menurunkannya. Dari keempat tersebut tadi dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki dilarang menikah dengan seorang perempuan dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, dari keturunan ayah dan dari keturunan ibu tanpa batas. Dalam garis keturunan menyamping, lurus ke atas dan lurus ke bawah, dari keturunan ayah dan dari keturunan ibu tanpa batas. Anak-anak dari kakek atau nenek, sedangkan cucu atau cicit dari kakek sudah boleh dinikahi. Untuk yang poin kedua, hubungan persusuan. Bahwa seorang perempuan yang menyusui seorang anak yang berumur 2 tahun ke bawah dengan sekurang-kurangnya 5 kali susuan, anak tersebut dinamakan anak susuan. Sedangkan perempuan dan suami dari perempuan yang menyusuinya disebut ibu dan ayah susuannya. Larangan nikah karena persusuan sama dengan larangan nikah karena hubungan darah terdekat. Oleh karena itu, maka seorang laki-laki dilarang menikah dengan 1, yaitu ibu susuannya, yang kedua anak susuannya, yang ketiga saudara susuannya, yang keempat kemenakan susuan atau cucu kemenakan susuan, dan yang kelima adalah bibi susuan. Untuk poin yang ketiga yaitu hubungan persemendaan. Hubungan persemendaan ini seseorang laki-laki dilarang menikah dengan 1. Ibu tirinya atau nenek tirinya, yang kedua menantu atau cucu menantunya, yang ketiga ibu mertuanya atau nenek mertuanya, yang keempat yaitu anak tiri atau cucu tirinya. Larangan menikah dengan anak tiri tidak berlaku apabila ia belum mengadakan hubungan kelamin dengan ibu dari anak tiri tersebut. Jadi apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan bernama A, umpamanya kemudian A ini meninggal dunia atau dicerai sebelum mengadakan hubungan kelamin, maka anak dari A ini boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut.
Yang dimaksud dengan anak tiri di sini adalah anak bawaan istri dari suaminya dahulu atau anak bawaan suami dari istrinya yang dahulu ke dalam suatu perkawinan yang baru. Yang keempat yaitu li'an atau sumpah. Jadi seorang suami yang menyumpah li'an terhadap istrinya, maka seketika itu putuslah pernikahan antara suami istri tersebut dan dilarang bagi si suami untuk menikahi kembali atau merujuk kepada bekas istrinya itu untuk selama-lamanya. Yang dimaksud dengan li'an ialah sumpah seorang suami di hadapan hakim yang berwenang, umpama ketua pengadilan agama, untuk memperkuat tuduhannya bahwa istrinya telah melakukan perzinahan. Sumpah ini diucapkan 4 kali berturut-turut dan diakhiri dengan kalimat yang bermaksud semoga Allah melaknatinya apabila ia tidak benar dalam tuduhannya. Untuk yang golongan kedua yaitu keharaman yang berlaku sementara atau larangan untuk sementara waktu. Kami tidak menjabarkan, mungkin nanti bisa disambung dari Bapak dosen atau kita saling berdiskusi bersama dari apa yang telah kami susun di dalam makalah kami, khususnya dari kami kelompok 3. Maka dari itu resum cukup sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang pas atau ada kesalahan penulisan teks dalam makalah kami mohon maaf dan kami mohon saran dan kesannya demi kebenaran makalah yang kami buat ataupun kami susun. Sekian dari kami presentasi resum makalah kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.